Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya terkesan dengan lagu yang dinyanyikan oleh Gracia. Lagu ini mengatakan bahwa iman dia, meskipun dia nggak melihat, tapi dia percaya. Nah, ada yang saya lihat di sini begitu sempurna. Jadi saya berharap Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita semua di hadapan Tuhan sama. Pemeliharaan begitu sempurna, keadilan Tuhan begitu sempurna. Oleh karena itu, saya tertarik membahas satu firman, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya bukan melihat. Tadi sudah saya kupas sedikit bahwa bersyukur Tuhan itu adil, Pak. Ya, Tuhan itu adil, dia begitu luar biasa, dia memelihara kita. Ya, mungkin Bapak Ibu kadang-kadang kita ingin seperti orang lain. Ya, sebenarnya jadilah diri kita sendiri, ya. Karena Tuhan itu luar biasa. Saudara yang hidup di bawah kolong jembatan, yang hidup di rumah mewah, yang hidup di apartemen, itu semua Tuhan pelihara. Ya, Tuhan pelihara. Jadi keadilan Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu malam ini bagaimana sikap kita menjalani hidup ini. Kita harus percaya bukan karena melihat, ya, percaya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hidup kekristenan adalah kehidupan yang didasarkan bukan pada apa yang dilihat, bukan apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kita lihat. Sekali lagi, dalam ayat ini dikatakan hidup kekristenan adalah kehidupan yang didasarkan bukan pada apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini begitu banyak orang hidup dengan ketakutan, Pak Ria. Ya, apalagi menghadapi pandemi ini. Saya berulang kali pesan kepada Bapak Ibu, jangan takut, ya, jangan cemas, ya, supaya imun kita kuat. Ya, memang dampak dari pandemi ini ngeri juga, Pak Ria. Semuanya ngalamin. Semuanya, ya. Jadi HP saya itu rata-rata mengeluh, ya, takut, was-was, ya, satu sisi diberkati tapi sakit dan lain sebagainya. Memang kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang didasarkan bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Jadi menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan, kita jangan sampai patah semangat, jangan sampai kecil hati karena keadaan. Ya, memang karena keadaan situasi yang menekan kita sehingga mereka sering berkata, ya, bahwa aku sudah tidak sanggup lagi. Ya, memang karena pandemi itu beli juga, ya, cicilan motor, cicilan rumah, gaji setengah harga, ya toh, anak-anak perlu butuh sekolah, perlu laptop, belum lagi ketika dikatakan positif, reaktif, ya, dan lain sebagainya. Itu memang membuat kita seringkali patah semangat atau tidak kuat lagi, ya. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena yang dilihat itu masalah yang besar. Persoalannya kayaknya seakan-akan ada gunung di depan kita. Ada satu bukit yang luar biasa, seakan-akan kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Seperti kita naik ke Gunung Sinai. Mungkin Pak Dian belum pernah naik ke Gunung Sinai, ya. Oke, naik dulu ke gunung itu loh. Gunung Salak, Pak. Gunung Salak. Gunung Salak. Nah, sudah kasih Tuhan, jadi ya, kenapa bisa kita berkata aku tidak kuat? Karena kita melihat persoalan itu begitu luar biasa. Seakan-akan di depan kita ini ada tebalnya tembok Yeriko. Ya, tembok Yeriko yang nggak mungkin bisa
dirobohkan itu ya, seperti dalamnya Laut Merah serta derasnya Sungai Yordan. Itu seakan-akan kita udah nggak kuat lagi, udah nggak sanggup Pak, suami di PHK, wah Pak saya kena COVID dan lain sebagainya. Persoalan yang begitu luar biasa, yang dilihat tidak ada perubahan. Nah ini sekarang udah berapa bulan nih dari Maret ya, bulan Pak, ya? Maret ya, Maret, April, April, Juni, Oh, pandemi belum selesai, 6 bulan toh, 6 6 bulan di rumah aja, ya kok nggak ada perubahan. Nah, saya minggu depan mau nyinggung tentang stres nih, lanjutan dari depresi nih. Oh, ya. lanjutan dari depresi. Perlu nih stres ya. Ya gimana kita nggak stres ya, tapi ya memang karena keadaan. Makanya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya berharap di tengah-tengah suasana seperti malam ini, saudara jangan kecil hati, saudara jangan kecewa, ya, saudara jangan putus asa nih Pak Rian ya. Tapi milikilah rasa percaya. Ya memang kalau kita lihat kenyataan, ngeri juga ya. Sekarang orang wah kemana-mana udah ngeri. Ya pandemi ini ya, karena dibilang nggak ada tapi ada, dibilang ada tapi nggak ada, ya. Tapi banyak yang mati gitu ya. Hebat kan, sampai Pondok Rango tuh penuh, ya tinggal 4.000 meter dari 7 hektar. Waduh, kan lebih tinggal 4.000 meter dari 7 hektar. Mungkin nanti manusia tidurnya berdiri kali, yang lain buat kuburan gitu ya. Karena pandangan Robert Malthus itu. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali kita merasa udah nggak kuat, sebab yang dilihat mereka tidak punya kesempatan. Ya buka ini, buka itu gagal, yang lainnya mereka putus asa dan mereka tuh melihat ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi nah ini seringkali apa yang kita lihat seperti itu. Memang kalau lihat kenyataan sekarang ini seperti itu Pak. Makanya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan pun sama seperti Bapak Ibu, tetapi saya berharap ingat ya Tuhan punya rencana yang indah. Kita harus ingat keadilan Tuhan, kita harus ingat pemeliharaan Tuhan. Makanya kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberkati kita. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, untuk dapat menjalani kehidupan seperti ini dibutuhkan adalah iman. Tadi lagu tadi apa? Coba kita ulang refnya aja. Meskipun ya saya tertarik saudara yang dikasih Tuhan, sebab Gracia nyanyi lagu ini begitu bagus bersama Om siapa? Jason. Ya bagus sekali. Ini sangat memberkati kita. Apalagi Pak Niko, lagunya itu bagus. Apapun yang terjadi itu bagus tuh. Itu kualitas bibit unggul, itu kualitas iman yang bagus ya. Kita nyanyikan lagi nih. Walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walaupun
bagus. Meskipun nggak melihat rencana Tuhan, tapi dia tetap percaya. Nah, sudah kasih Tuhan, hidup karena percaya bukan karena melihat. Itu ada hubungannya membutuhkan iman. Nah, saudara kasih tahu untuk menjalani kehidupan ini, kita percaya harus ada iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Coba kalian bisa baca. Pasal 11 ayat yang pertama. Coba kalian. 11 ayat yang pertama. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa jadi harapan Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani? Mungkin kita berharap ada satu perubahan, baik perubahan ekonomi, dan perubahan kesehatan, ya, dari diponis kita harus sehat, masalah keluarga banyak saudara. Dan itu bisa kita lalui jika kita memiliki iman. Artinya begini Bapak Ibu, yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, dan juga berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi itu adalah iman. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya sama dengan Bapak Ibu, kita terus berjuang, ya. Saya mulai hamba Tuhan ya dari sejak remaja, ya, dari sejak remaja, pemuda, sampainya jadi hamba Tuhan. Itu melalui satu perjuangan yang luar biasa. Tetapi yang saya lihat di sini, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna karya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita harus yakin dengan sungguh-sungguh, percaya. Meskipun hari ini mungkin kita nggak lihat, ya, kenapa begini, tapi kita percaya ke depan. Amin. Itu nggak mudah, ya. Kadang-kadang banyak orang nyanyinya sih keren, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku, aku percaya. Tapi hanya sekedar di mulut, tapi di hati beda. Nah, ini seringkali banyak anak-anak Tuhan mulai kecewa, mulai putus asa, dan akhirnya mereka menjadi tawar hati, menjadi stres, ya, pas saya kemarin depresi, ya, dan lain sebagainya, membuat kita kehilangan arah dan akhirnya putus asa. Nah, udah putus asa, udah blank. Nah, itu jadinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hidup karena percaya bukan karena melihat, membutuhkan iman. Pak Surya, tadi iman apa Pak? Yang tadi Bapak bilang iman? Iman berarti yakin dengan sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Coba Pak Surya ulangin. Mungkin Bapak Ibu mau jadiin status di WhatsApp, di Instagram, biar dicatat Pak. Coba sekali lagi boleh Pak Surya. Oke, kita catat ya. Ya, dasarnya Ibrani 11 ayat 1 ya. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, ya. Artinya begini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, dan juga berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Amin. Ada kepastian, ya. Walaupun kita belum lihat, ya, Belum kita lihat, ya. Ada kepastian. Kenapa? Karena saya punya keyakinan hidup ini bukan sebuah takdir. Memang hidup mati kita ada di tangan Tuhan, tapi bukan takdir, ya. Hidup ini bukan nasib. Nasib bisa berubah, betul? Ya, hidup ini bukan sebuah suratan. Kalau kita yakin itu, kita akan jadi orang pesimis, bukan optimis. Kenapa? Setiap masalah, setiap persoalan kita hadapi, saya percaya Tuhan punya rencana yang kadang-kala kita nggak mengerti. Ya, yang kadang-kala kita tanya, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi, Tuhan? Sebenarnya Tuhan buat satu rencana yang indah. Coba lihat nanti hasilnya. Ya, seperti Tuhan sedang merendah kita, mendanani kita, apa yang nggak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan secara cepat, karena waktu yang tidak memungkinkan. Ada beberapa ciri-ciri orang yang hidup oleh iman. Ya, saudara boleh catat. Yang pertama, hidup berkenan
kepada Allah. Ya, bagaimana iman itu akan menjadi kenyataan? Kita harus hidup berkenan kepada Allah. Kenapa persembahan Habel diterima, sedangkan Kain tidak? Bukan masalah hewan atau duren. Ya kan si Kain persembahan hasil taninya, pasti dua-duanya kan, apalagi dulu nggak ada polusi kan, pasti bagus-bagus semua, serba Bangkok, ya kan. Kami dulu waktu saya sekolah minggu, guru sekolah minggu ngajarinnya ya bercanda kali ya. Adik-adik, nanti di surga itu ada durian Bangkok, ada pisang Bangkok ya. Jadi pikirannya makanan itu ya. Surga itu bukan tempat itu, mulia ya, pujian, ya penyembahan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, Kain dan Habel sama-sama memberikan yang terbaik. Tetapi kenapa persembahan Habel diterima? Karena Habel berkenan di mata Tuhan. Ya, bukan karena bentuk persembahan Habel domba, tidak, tapi dia berkenan di mata Tuhan. Buktinya Kain kenapa nggak berkenan? Hati dia jadi panas. Kan kadang-kala orang suka begitu. Ya, orang berhasil, orang sukses marah, ya kan? Orang diberkati marah, gitu kan? Padahal Tuhan udah berkati kita masing-masing. Nanti juga kita kalau bersuka cita saudara-saudara orang lain, kita juga nanti dapat bagiannya. Ya, kadang-kadang ego ya, akibat dosa juga sih karakter kita. Jadi iri hati, cemburu, nah itu akibat dosa. Itu perlu hidup yang baru lagi, betul ya? Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kayak Henok naik ke surga, ya, karena hidupnya berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan malam ini, hidup ya, artinya hidup iman kita harus dibuktikan dengan kehidupan kita yang senantiasa berusaha menyenangkan hati Tuhan, ya. Ya memang kita percaya ya, tapi kalau dalam kehidupan kita pun harus menyenangkan hati Tuhan supaya kita berkenan. Jika iman itu akan muncul. Yang kedua, sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sungguh-sungguh iman bertumbuh. Ya, kapan mencari Dia? Pokoknya jangan jemu-jemu. Kita cari Tuhan. Karena Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita cari Tuhan dulu, cari Tuhan. Dalam menghadapi situasi saat ini, Bapak Ibu, sudah jangan goyah, saudara jangan lemah, saudara jangan putus asa, tetapi saudara harus cari Tuhan. Pagi-pagi berlutut di mata Tuhan. Ada waktu kosong berlutut di mata Tuhan. Saya percaya setiap tetesan air mata itu ditampung oleh Tuhan. Sampai kiblatnya itu akan penuh. Jangan jemu cari Tuhan. Jangan putus asa. Nah, iman bertumbuh ketika hidup kita dalam ketaatan. Nah, ini ya, ketaatan, taat, yaitu supaya ciri-ciri orang yang beriman, taat atau enggak, saya tetap taat, saya tetap setia. Dalam satu wadah gereja, ya, saya tetap setia, ya, tetap setia. Makanya ketaatan itu penting. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita nggak taat, nggak akan bisa. Taat di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam keluarga dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda orang beriman. Dan satu hal lagi, ciri orang yang beriman itu memiliki pengharapan. Ya, pengharapan ini bagikan sau yang kuat. Kalau sau Pak Ria, jaga. Nah, jaga. Ketika kapal mulai terombang-ambing, maka sang kapten akan membuang jangkar. Sehingga kapal itu akan diam di tempat. Dan akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memiliki 4 poin ini, maka kita akan beroleh kekuatan dari Tuhan. Meskipun kita tak melihat, tapi hati kita tetap percaya. Itu sesuatu yang indah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, karena iman, Musa juga rela meninggalkan kerajaan. Dia memilih ke Israel, membawa bangsa Israel, yang dia juga nggak tahu, tapi dia tahu itu semua. Karena iman, Abraham mencari sesuatu kota yang tidak kelihatan. Tuhan tidak berkata utara, barat, timur. Abraham tinggalkan tempat itu ke negeri yang kuberikan kepadamu. Tidak ada barang utara, tapi Abraham tetap percaya akan rencana Tuhan.
Dan Elisa melihat bala tentara yang tidak kelihatan. Elisa percaya itu pertama malaikat-malaikat. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi malam ini jika kita berada pada jalan yang tidak kelihatan dan mematuhi segala peraturan, maka kita hidup sekarang ini di dalam kita yang akan datang. Oleh karena itu, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan malam ini, saya berharap kita semua tetap tenang menghadapi situasi hidup ini. Jangan sampai terpancing oleh suasana keadaan, apalagi keadaan bangsa dan negara pun kita tetap berdoa buat bangsa negara, pemimpin bangsa ini yang sudah berusaha maksimal, kita tetap berdoa. Hanya dengan doa semuanya akan dipulihkan. Bersyukur sama Tuhan, seperti Thomas, ketika murid-murid berkata, Thomas, aku udah lihat Yesus. Thomas berkata apa? Aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku melihat. Lalu Yesus berkata, ini Thomas, aku. Yesus berkata, karena engkau sudah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Doa hamba buat Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saudara jangan jemu-jemu, ya sudah bisa saya bersama tim, istri, anak-anak, ya. Apa yang sudah minta doakan saya catat semua itu. Kita terus berjuang. Satu hal, jangan sampai iman kita kendor, jangan sampai kepercayaan kita hilang menghadapi situasi seperti ini. Sebab saya percaya masih ada jalan yang terbuka untuk kita. God bless you. Tuhan memberkati. Selamat malam. Shalom. Bapak Ibu, demikian renungan malam dari Bapak Pendeta Saudara Rapali. Namun kita belum selesai, karena nanti Bapak Pendeta Saudara Rapali masih mau berdoa. Buat Bapak Ibu yang sudah mengetik apa-apa yang mau didoakan di kolom komentar, ada tim Bapak Pendeta Saudara Rapali, ada istri sama anak-anak Pak Surya yang catat. Nanti Pak Surya doain. Kalau bisa semuanya didoain dalam live ini. Tapi kalau kelewatan, Pak Surya doain ya Pak ya. Memang saya terpanggil bukan masa-masa pandemi ini aja. Iya. Jadi saya terpanggil, saya sebagai hamba Tuhan. Tugas saya bukan hanya sekedar khotbah, tapi saya juga harus bertanggung jawab. Jadi jam berapapun jemaat mau telepon, yang mau tulis, saya pasti akan doakan. Kalau Tuhan izinkan saya jalan. Ya, karena selagi masih ada waktu. Nah, saya bukan promosi, enggak, demi nama Tuhan. Saya tidak promosi, tapi memang saya panggilan bersama istri seperti itu. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan satu pujian sebelum Bapak Pendeta Saudara Rapali nanti mau berdoa buat Bapak Ibu yang sudah tergabung via live Instagram malam hari ini. Sama-sama kita mau naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan, baik, luar biasa dalam Tuhan. Terima kasih, masih ajaran yang terbuka buat saudara. Masih ada jalan terbuka untukmu, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, mari lebih lagi. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih
saya Ye, secara cepat Pak Ye. Saat kita ke Demak, Pak Ye berkata, Pak Sur, kita kekurangan kayu. Kan dia di pengolahan kayu di Demak. Saya butuh kayu Pak. Dan siang itu kita berdoa bersama Pak Hadi, Pak Yeye, Pak Apu, kita doa, Pak, percaya Tuhan akan kirim kayu gelondongan. Ternyata percaya. Meskipun kalau kita lihat dengan kenyataan susah juga cari kayu gelondongan, tapi ternyata hebat. Hanya Tuhan buka jalan dikirim 1.500 meter kubik. Bukan hanya itu saja, ada tambahan lagi 1.500 meter kubik per 2 minggu, 3.000. Ada bos besar yang menawarkan Pak Ye, bisa ada 5.000 meter kubik. Totalnya ada 8.000 kalau nggak salah. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita pikirkan itu yang disediakan oleh Tuhan. Kita doa, saudara tetap percaya, yakin akan pertolongan Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini siapapun yang mengikuti acara live Instagram, Tuhan berkati doa hamba, jadikan kami semua menjadi orang yang tetap kuat, orang yang tetap diberkati. Setiap tulisan demi tulisan yang ada di Instagram, Tuhan akan jamah dan Tuhan akan berkati apapun yang di masalah persoalan yang mereka hadapi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mukjizat kuasa Tuhan tetap dinyatakan masih ada sampai hari ini. Kami berdoa yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan pasti buka jalan. Oleh karena itu kami berdoa malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan PT ACM, Tuhan berkati, Ibu Marsina diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu Bapak-Bapak, Tuhan Yesus, hamba-Mu Bapak-Bapak yang ada di Semarang. Tuhan kami berdoa, Tuhan tagihan itu boleh orang lain bayar pada Pak Bapak. Kami berdoa tidak ada tagihan yang macet. Bahkan mesin-mesin bisa dijual dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat istri dan anak diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pak Bapak diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Berta diberkati. Kesehatan diberkati Tuhan. Bisa tidur dengan baik. Bahkan Ana Hendro, bahkan Charles diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Kristina, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kakaknya Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Menjadikan Ibu Kristina diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa buat Ibu Kristin. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan dengan tulang belakang yang sempurna, tulang leher yang sempurna. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat suami juga diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Mamitir juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bersama suami diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Amanda diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar Amanda bisa lulus seleksi di Bank Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Bapak di surga, terima kasih malam ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Pak Demo diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Bahkan Pak Majito yang ada di Jogja, Tuhan berkati. Bahkan untuk proyek yang baru di Pertamina, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pak Majito diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama Elmi Rapali diberkati, sehat sempurna, tubuh yang diberkati Tuhan. Keluarga Iwan sepeda juga diberkati Tuhan. Papanya diberkati, maminya juga diberkati, bahkan toko sepedanya diberkati. Bersama Asien Tuhan berkati, bersama Gabriela diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Maria Elizabeth yang hari ini terbaring di rumah sakit, Tuhan berkati dengan berkat kesembuhan. Mama Ola juga diberkati Tuhan. Kami bersyukur kesehatan yang sempurna Tuhan curahkan. Demikian Dokter Ola diberkati bersama
saudara-saudaranya sehat sempurna. Bapa di surga, terima kasih kami berdoa buat Lianawati diberkati Tuhan, buat Lukas Wijaya, Bapak Cep diberkati, Bona diberkati, dapat teman hidup yang takut akan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Ibu Erin diberkati Tuhan, Erin diberkati tulah Rosom yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sengki juga diberkati sehat sempurna, bahkan terbebas dari utang. Kami berdoa buat Bapak Goyang jantung yang sempurna, Ibu Ayah diberkati, Ibu Riki diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Desi diberkati, buat Mama Jenny diberkati Tuhan, buat Bu Maman yang ada di Depok bersama Willy, Mika, Andre bersama istri diberkati Tuhan, Miko diberkati. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu Bapak Herman diberkati Tuhan, bersama Ibu diberkati, anak-anak diberkati. Demikian juga kami berdoa buat Pak Yeye diberkati Tuhan, bersama Ibu Cilili, bersama anak diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan usahanya diberkati Tuhan. Bapak di surga, terima kasih malam ini. Kami juga berdoa buat Anthony bersama keluarga, bersama papa mamanya diberkati sehat sempurna. Anthony diberkati. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Pak Samosir diberkati Tuhan dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Bapak Suyanto diberkati bersama Ibu, usaha toko listriknya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Bersama tim kami berdoa buat Pak Rian bersama Ibu diberkati, Pak Catur diberkati, Pak Yusuf bersama keluarga diberkati, usahanya dipulihkan. Demikian juga keluarga diberkati, Seli diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sisin diberkati Tuhan sehat sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Setiap doa-doa yang disebutkan maupun yang tidak, berserahkan semua dalam tangan Tuhan. Teristimewa untuk negara, untuk bangsa dan negara Tuhan berkati, untuk rakyat diberkati, bahkan untuk gereja-gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Baik dari gereja Kristen Katolik, Kristen Protestan, Pentakosta, Injili, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala kami, berkati gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Niko, diberkati, salah diberkati. Kami juga berdoa buat Yogi diberkati Tuhan, Jessica diberkati. Bahkan kami juga berdoa buat Luciana diberkati Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya berkata amin. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan malam bersama Bapak Pendeta Saudara Rapali. Bagi Bapak Ibu yang tertinggal ikut live Instagram ini, dapat lihat siaran ulangnya ada di Instagram Bapak Pendeta Saudara Rapali. Yang belum follow, ayo di follow Instagram Bapak Pendeta Saudara Rapali. Juga jangan lupa subscribe channel YouTube Bapak Pendeta Saudara Rapali. Dicari aja Bapak Pendeta Saudara Rapali. Nanti jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dibagikan bagi banyak orang. Kita berjumpa di Jumat minggu akan datang di live Instagram Bapak Pendeta Saudara Rapali di jam yang sama di hari Jumat jam 7 malam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sampai berjumpa Jumat minggu depan Bapak Ibu. Kita berjumpa di Jumat minggu depan jam 7 malam.
kalau Tuhan Yesus